Aktivitas manusia di sebuah tempat belum tentu bisa mengusir gangguan gaib yang ada di tempat tersebut. Terkadang, makhluk gaib menganggap kehadiran manusialah yang mengganggu tempat mereka berdiam diri. Terbukti, sebuah area kantor di Sangkrahan, Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman ini yang masih saja dibayangi beragam gangguan gaib. Padahal, bangunan kantor ini tergolong baru dan masih beroperasi hingga saat ini. Saya pertama masuk di Berbah ini, pas waktu itu saya paginya pagi masuk menghadap Pak Camat, terus sorenya piket malam. Sore habis maghrib itu saya masuk ke kantor. Nah, saya dari bawah itu naik ke tangga belakang itu, terus saya mau menghidupkan lampu. Nah, di tengah-tengah dekat ruangan arsip itu, nah itu saya melihat ada orang ngesot itu. Pakaiannya serba hitam, terus rambutnya keriting itu segini. Ya itu laki-laki itu. Saya bilang astagfirullahaladzim. Terus saya bilang gini, alamu dewe, ojo ganggu aku, alamu dia, aku orang ganggu gue. Nah itu saya lihat terus sampai dekat musola yang itu sebelah barat itu hilang. Waktu saya pas mau tidur itu sekitar jam 12, itu saya di kursi, itu mau tidur itu udaranya udah beda, enggak kayak biasanya, agak panas sedikit. Habis itu ada yang datang, orang tua, tapi pakai pakaian adat Jawa, laki-laki sama perempuan, 2 orang. Yang laki itu di pinggangnya sini itu ada keris. Yang laki pakai belangkon, yang perempuan itu biasa aja pakai kebaya. Di situ saya nanya, jenengan niku napa, Mbak? Dia bilang, aku ora apa-apa, aku mau nunggu kowe. Setelah berapa menit baru sadar kalau didatangi orang tua itu. Di tangga itu ada suara senapan pistol. Setelah itu ada suara lagi pecut semedi. Setelah saya cek, nggak ada. Nah, setelah itu saya cek seluruh kantor sini, yang jendela, entah itu jendela atau pintu yang belum ditutup, saya cek. Ternyata yang di sebelah utara ini untuk ruangan arsip itu kok gagang pintu itu naik turun sendiri, yang dalamnya kayak ada orang. Setelah gitu saya cek, saya buka, ternyata nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa.
Kalau yang di gedung tua itu ada juga yang kayak ya orang kayak apa pakaian kalau mau perang di medan perang itu. Yang sebelah kantor itu yang agak jahil, agak jahat. Ganggunya itu melempar pakai batu, dilempar gitu. Itu suara setelah dicek itu batu nggak ada, padahal nggak ada orang sama sekali, nggak ada. Memang di bagian depan kantor ini terdapat bangunan tua yang konon merupakan peninggalan zaman Belanda. Sebelum menempati gedung baru sekarang, bangunan ini yang dijadikan sebagai kantor. Cerita sejarah terselip dari bangunan tua ini. Konon, dahulu bangunan ini digunakan sebagai tempat persinggahan iringan jenazah dari keraton yang akan dimakamkan di pemakaman Raja Imogiri. Kian dari juga kantor kecamatan, ini dia ngomong di dalam Pak Camat kemauan, beliau gantos, beliau pindah-pindah menikah kan. Dia pun zaman Yono saking Solo, saking Solo menikah diambil ke datang biki, inap menurut Genjing, datang berangkat datang Imogiri. Bawa pulau niki, kemudian sing tengriki singgih pun sapu kawati simbok tengriki niki ngantos saumure simbok. Misalnya ini kudu wonten sing momongan simbok, sing dimong simbok iki temen niku. Nah simbok niku sing ngomong iku lagi diweruhi napa-napa iki sing ndara bagus, ndara bagus iku kalih ndara ayu napa niku simbok sing ngomong. Lantas, benarkah cerita tersebut? Apakah gangguan gaib yang ada di sini berkaitan dengan bangunan tua yang ada? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Kita akan mencoba memulai penelusuran dengan... Untuk mengetahui makhluk gaib apa saja yang menghuni tempat ini, saya ditemani Naya, rekan Indigo, dan juga Mas Yandi, selaku pelukis, akan menelusuri berbagai titik lokasi di area kantor ini. Mbak, sini bisa saya lihat banyak sekali orang-orang Jawa yang ada di sini. Ada bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka menggunakan pakaian Jawa, disambut. Kalau malam mereka sering mainkan alat-alat ini, alat-alat gamelan ini. Biasanya malam surung. Jadi malam-malam tertentu mereka memainkannya gitu, Mbak. Seperti yang dijelaskan di lukisan oleh Mas Yandi, memang keadaan kurang lebihnya keadaannya seperti ini, Mbak, yang ada di ruangan ini, yang ada di dalam kantor kecamatan ini, bangunan tua Belanda ini. Memang ada sosok seorang laki-laki, tidak begitu tua juga tidak begitu muda, menggunakan belangkon, pakaian baju Jawa. Kemudian istri ada anak juga. Oke Mbak, kita bisa lanjut untuk menyusuri lokasi lain yang lebih kuat energi. Ini lokasi pohon besar, ini pohon asem. Di sini energinya negatif ya Mbak. Ada sosok makhluk besar. Ini apa ya? Kayak ada bau menyengat gitu. Baunya memang menyengat Mbak. Di daerah sini banyak sekali prajurit-prajurit Mbak yang ada di sini itu. Prajurit-prajurit di sini itu nggak suka
makanya mereka nggak bisa ke dalam. Jadi mereka melawan dengan orang-orang keraton, orang-orang dalam. Kalau di pohon asem ini memang ada sesosok makhluk besar gelap. Kalau misalnya sosok yang ada di pohon ini sendiri penunggunya, apa itu dia sifatnya suka mengganggu? Iya, sifatnya suka mengganggu. Kurang lebihnya seperti ini ya, Mas Yandi yang melukiskan gambaran yang ada di lokasi ini. Ya baik, terima kasih Naya dan juga Mas Yandi yang sudah mengajak saya untuk menelusuri lokasi ini. Waalaikumsalam. Untuk menggali informasi dan segala gangguan gaib yang terjadi di tempat ini, saatnya kami melakukan mediumisasi. Apa ini? Biar ini ngancamnya itu. Ora tanggung jawab apa-apa. Kita dalam diri. Makhluk ini terus berusaha menyerang Pak Kusumo. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Nama aja siapa? Jalanku Banaspati. Halo, ini tempat apa sih, Mbak? Bangunan tua. Tapi yang pernah Anda lihat, dulu seperti apa tempat ini? Padha karo sing saiki. Wong do mlebu metu ngene iki mung nek sing biyen ana sing kulite putih. Yang mereka lakukan apa? Urusan rembukan di pemerintahan. Aku ora iso ngomong ke pangkatku ora dhuwur ning kene. Tidak banyak informasi yang didapat. Mediator disadarkan. Masih butuh informasi, kami menyiapkan satu mediator lagi. Bangunan ini Kademangan apa Kadipaten apa tempatnya Bekel apa gimana itu Mas? Pak. Kok Pak? Coba ya. Celuk Mbah ya, sudah tua ya. Bagus cerita. Ya. Bagus cerita. Ini bangunan ini digunakan untuk apa? Zaman semono mengsai kelantu. Oh. Sejarah. Iya. Sejarahnya itu gimana, Mbah? Untuk perang lawan Belanda. Iya. Terus digunakan untuk apa? Sanggaran kiai-kiai sepuh. Kiai-kiai. Katon Kasmanan. Solo. Jogja. Daerah mriki. Oh. Untuk apa datang ke sini? Kata-kata jaluk maneges. Wahyu pitedah. Ingsun. Untuk persinggahan apa di sini itu paham kabarnya untuk singgahane orang-orang yang dari Prambanan? Solo atau Keraton Surakarta itu. Ayo. Mak wong biyen kuwi ndelaku ditutup. Larwangsit
Layon kudu mriki sepindah. Mlaku mengidul sepindah. Nganti ketoki mau kiri. Wis ana lakune ana totone. Terus siapa yang dibawa ke sini mayatnya? Biasa siapa, Mbak? Kerabat Keraton Kasuruhan Solo. Mapan mriki. Menggunakan apa, Mbak? Biasanya, Mbak? Kereta kuda, kereta Jatayu. Sebab ini melampang itu nanti Jimatan. Berapa lama, Mbah, mereka ada di sini? Setunggal dinten. Kenapa? Saya bisa bertanya lagi? Kowe kula nuwun karo sapa? oh lain lagi nih. Nampaknya sudah ada makhluk lain memasuki raga mediator kami. Tempat ini. Aku ra seneng nggonku tidak. Makhluk ini sepertinya tidak suka dengan kehadiran kami. Putung tanganmu dulu, Bang. Lawan ini aja. Kematian bukan Anda. Anda yang sering mengganggu di sini, iya? Hah? Terus apa ini? Sakit. Tidak dipaksa. Makhluk ini berlaga bak seekor harimau. Anda punya nama tidak? Atau sosok Anda seperti apa sih? Macan. Hubungan Anda dengan Kiai Bagus apa? Kiai Bagus kuwi Pati Panguso gini. Yang datang ke sini bukan cuma orang yang jahat, tapi juga ada orang yang baik. Anda tidak usah menampakkan atau mengganggu mereka. Akhirnya, mediator ini disadarkan. Tetap di Dua Dunia. Dua mediator kami kembali tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, satu mediator lain kembali tidak sadarkan diri. Apa maunya makhluk-makhluk ini?
Anggaran kene wis tentrem. Ngopo? Kok gawe musak masih? Opo gawe salah? Ora gawe salah. Gawe kisruh ana sing dadi kisah. Ya ngomong pengen kenal aja. Saya juga datang sini baik-baik. Saya mau nanya sini. Di sini banyak gangguan, makhluk halus juga. Ya kene ku wis panggonane. Jika bakal kene wis ditandur. Ya kuwi mapanku nek pasti. Aku nang asem kuwi. Kenapa lalu sekarang banyak orang yang suka melihat ada sosok penampakan orang menggunakan baju Jawa? Yo kuwi. Iya, aku yo iso njelma kaya ngono kuwi. Dadi kewan, dadi buta, dadi menungso. Tujuannya apa sih? Tujuan aku yo ora elek, tujuan aku apik. Aku njogo negara kene tanah iki. Atine sing do resik sing apik mlebu kene aja sing duwe pikiran elek. Aku tak mulih. Aku tak mulih wis cukup. Salah aku dadi tekon wis tak jawab wis. Siapa namanya? Baik, Jo. Siapa namanya? Apik. Ngomong ngawur. Lama banget sih. Tak balik. Ya ampun, kalah. Ora kalah. Terus apa dong namanya? Kesel. Kesel kenapa emang? Kesel daya guntek bisa. Ya wis mulai cek lewatnya. Diri sendiri itu kan. Dirasa cukup, mediator ini pun disadarkan. Kehadiran makhluk gaib memang selalu ada di sekeliling kita. Meski kadang mereka kerap muncul menunjukkan wujud mereka, namun tak semua mata manusia memiliki kemampuan untuk dapat melihatnya. Maka sudah selayaknya kita hanya cukup meyakini kehadiran mereka yang juga hidup berdampingan dengan kita meski di dalam dua dunia yang berbeda. Iya, sifatnya suka mengganggu. Kurang lebihnya seperti ini ya, Mas Yandi yang melukiskan gambaran yang ada di lokasi ini. Ya baik, terima kasih Naya dan juga Mas Yandi yang sudah mengajak saya untuk menelusuri lokasi ini. Waalaikumsalam. Untuk menggali informasi dan segala gangguan gaib yang terjadi di tempat ini, saatnya kami melakukan mediumisasi. Apa ini? Biar ini ngancamnya itu. Ora tanggung jawab apa-apa. Tanggung jawab dia. Makhluk ini terus berusaha menyerang Pak Kusumo. Pokoknya memang menyengat Mbak. Di daerah sini banyak sekali prajurit-prajurit Mbak yang ada di sini itu. Prajurit-prajurit di sini itu nggak suka. Makanya mereka nggak bisa ketemu. Jadi mereka melawan dengan orang-orang keraton, orang-orang dalam. Kalau di pohon asam ini memang ada sesosok makhluk besar
besar, gelap. Kalau misalnya sosok yang ada di pohon ini sendiri penunggunya, apa itu dia sifatnya suka mengganggu? Iya, sifatnya suka mengganggu. Kurang lebihnya seperti ini ya, Mas Yandi yang melukiskan gambaran yang ada di lokasi ini. Ya baik, terima kasih Naya dan juga Mas Yandi yang sudah mengajak saya untuk menelusuri lokasi ini. Waalaikumsalam. Untuk menggali informasi dan segala gangguan gaib yang terjadi di tempat ini, saatnya kami melakukan mediumisasi. Apa ini? Biar ini ngancamnya itu. Ora tanggung jawab apa-apa. Kita ngerti ya. Makhluk ini terus berusaha menyerang Pak Kusumo. Wah, dia kurang gue. Nah, itu saya lihat terus sampai dekat musola itu, musola yang itu sebelah barat itu hilang. Waktu saya pas mau tidur itu sekitar jam 12. Itu saya di kursi. Itu mau tidur itu udaranya udah beda, enggak kayak apa biasanya, agak panas sedikit. Habis itu ya ada yang datang, orang tua, tapi pakai pakaian adat Jawa, laki-laki sama perempuan, 2 orang. Yang laki itu di pinggangnya sini itu ada keris. Yang laki pakai belangkon, yang perempuan itu biasa aja pakai kebaya. Di situ saya nanya, jenengan niku napa, Mbak? Dia bilang, aku ora apa-apa, aku mau nunggu kowe. Setelah berapa menit baru sadar kalau didatangi orang tua itu. Lawan ini aja. Kematian bukan Anda. Anda yang sering mengganggu di sini, iya? Terus apa ini? Sakit. Tidak dipaksa. Makhluk ini berlagak bak seekor harimau. Anda punya nama tidak? Atau sosok Anda seperti apa sih? Macan. Hubungan Anda dengan Kiai Bagus apa? Kiai Bagus kuwi. Pati Pangoso gini. Yang datang ke sini bukan cuma orang yang jahat, tapi juga ada lakukan apa? Urusan berembuk-rembukan di pemerintahan. Aku ora iso ngomong ke pangkatku ora dhuwur ning kene. Tidak banyak informasi yang didapat. Mediator disadarkan. Masih butuh informasi, kami menyiapkan 1 mediator lagi.
bangunan ini ini Kademangan apa Kadipaten apa tempatnya Bekel apa gimana itu Mas? Pak. Kok Pak? Coba ya. Celuk Mbah ya, sudah tua ya. Bagus cerita. ya. Bagus cerita. Ini bangunan ini digunakan untuk apa? Zaman semono mengsai hantu. Oh. Sejarah. Iya. Sejarahnya Dan kalau mau perang di medan perang itu, yang sebelah kantor itu yang agak jahil, agak jahat. Ganggunya itu melempar pakai batu, dilempar gitu. Itu suara setelah dicek itu batu nggak ada, padahal nggak ada orang sama sekali, nggak ada. Memang, di bagian depan kantor ini terdapat bangunan tua yang konon merupakan peninggalan zaman Belanda. Sebelum menempati gedung baru sekarang, bangunan ini yang dijadikan sebagai kantor. Cerita sejarah terselip dari bangunan tua ini. Konon, dahulu, bangunan ini digunakan sebagai tempat persinggahan iringan jenazah dari keraton yang akan dimakamkan di pemakaman Raja Imogiri. Kian dari tiga kantor kecamatan, ini dia ngomong di dalam Pak Camat ngoten mawon. Menika gantos menika pindah-pindah menika kan. Nggih, ceritanyipun zaman riyono saking Solo Suara senapan pistol. Setelah itu ada suara lagi pecut semedi. Setelah saya cek, nggak ada. Nah, setelah itu saya cek seluruh kantor sini, yang jendela, entah itu jendela atau pintu yang belum ditutup, saya cek. Ternyata yang di sebelah utara ini untuk ruangan arsip itu kok gagang pintu itu naik turun sendiri, yang dalamnya kayak ada orang. Setelah gitu saya cek, saya buka, ternyata nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Kalau yang di gedung tua itu